Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, aku Ana Fauziah dengan NPM 21130530115 dari kelas 1A Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karena, yang artinya adalah jiwa muda yang suka berkarya. Dalam Pramuka terdapat tingkatan berdasarkan umurnya, yaitu Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan juga Pandega. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang apa itu Pramuka Siaga. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Pramuka Siaga adalah anggota pramuka yang usianya 7-10 tahun. Dinamakan Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan atau ungkapan, yaitu masa mempersiapkan Indonesia pada masa penjajahan dalam meraih kemerdekaan yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Pramuka Siaga ini berkisar tentang keluarga, yaitu ada ayah, ibu, paman, dan juga bibi. Satuan terkecil Pramuka Siaga disebut sebagai barung, dan satuan terbesar dalam Pramuka Siaga disebut perindukan. Yang pertama ada barung. Barung ini atau bisa kita sebut sebagai tempat untuk menjaga ramuan bangunan. Nah, nama barung ini berasal dari kata yaitu warna. Barung ini merupakan satuan terkecil dalam Pramuka Siaga yang beranggotakan 5-10 orang. Ketua barung ini bisa kita sebut dengan nama Pinrum atau pimpinan barung yang dipilih oleh anggota barung. Yang kedua, perindukan atau bisa kita sebut tempat anak cucu berkumpul. Perindukan ini merupakan satuan-satuan dari beberapa barung yang terdiri dari 3-4 barung. Ketua perindukan ini bisa kita sebut dengan nama sulung yang dipilih di antara pemimpin-pemimpin barung. Disebut perindukan karena dalam siaga wadah pembinaannya itu masih dalam kekeluargaan. Pada satuan pramuka siaga, pembina pramuka siaga putra itu dinamakan Yanda, sedangkan putri itu Bunda. Kalau pembantu pembina siaga putra itu Pakcik, lalu putri itu Bu Cik. Bentuk barisan dari pramuka siaga ini adalah lingkaran dan pembina itu berada di tengah lingkaran tersebut. Tingkatan dalam pramuka siaga yang pertama itu ada siaga mula. Siaga mula adalah tingkatan kecakapan mula-mula atau awal yang dimiliki oleh siaga. Kegiatan yang dilakukan pada siaga mula adalah menghafal serta mengetahui arti dari lambang bendera pramuka Indonesia, mengetahui salam pramuka, dan juga kecakapan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua ada siaga bantu. Siaga bantu adalah tingkat kecakapan siaga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kegiatan yang dilakukan pada siaga bantu ini adalah membantu menyiapkan upacara, lalu mampu membaca jam, menunjukkan arah mata angin, dan mampu bertanggung jawab dalam memelihara hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga ada siaga tata. Siaga tata adalah tingkat kecakapan siaga yang sudah bisa diikutsertakan untuk menata karya kesenian. Nah, kegiatan pada siaga tata ini yaitu seperti menurunkan atau mengibarkan bendera, membuat karya tangan atau hasta karya, serta membuat peta seni. Kegiatan dari pramuka siaga. Yang pertama ada pesta siaga, yaitu pertemuan besar pramuka siaga dengan kegiatan seperti perkemahan 1 hari, pameran, karnaval, dharma wisata, permainan bersama, pasar siaga, dan pentas seni budaya. Yang kedua ada gladian pimpinan satuan atau bisa kita sebut Dian Pinru, yaitu latihan bersama yang diikuti oleh pemimpin-pemimpin barung. Yang ketiga ada latihan gabungan. Latihan ini diikuti oleh seluruh barung yang bertemu dalam satu wilayah kuartir untuk mengikuti latihan. Terus yang keempat ada upacara perindukan siaga.
yaitu ada pembukaan latihan, penutupan latihan, dan juga pelantikan. Tahapan dalam upacara Pramuka Siaga. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barung yang terbaik untuk menjadi pimpinan upacara. Yang ketiga, setelah terpilih, barung terbaik itu harus menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara atau barung, lalu mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan juga pintu upacara. Yang keenam, pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, saat bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberikan hormat hingga selesai. Yang kesembilan, pembina upacara atau pembina siaga membacakan Pancasila yang ditirukan oleh semua anggota. Yang kesepuluh, pemimpin upacara membacakan Dwi Dharma yang diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang ke-11, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Lalu yang ke-12, pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Lalu yang ke-13, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Upacara penutupan Pramuka Siaga. Yang pertama itu, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan juga pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk ke dalam lingkaran upacara. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera yang berhadapan dengan pembina siaga. Lalu, pembina upacara memberikan hormat kepada sang saka merah putih, kemudian membawanya keluar dari tempat upacara. Saat bendera dibawa keluar, semua anggota perindukan memberikan hormat sampai di pintu upacara. Lalu, pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera tersebut di tempat yang telah ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam, pengumuman dan juga pesan dari pembina siaga. Yang ketujuh, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, lalu barisan dibubarkan. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.